biasa jahar bismillah, saya jahar bismillah. Kami biasa tidak jahar bismillah, saya tidak jahar bismillah. Kami selepas salat biasanya zikir jama'i, saya zikir jama'i. Selepas salat kami zikir masing-masing, saya zikir masing-masing. Sesuaikan. Ini semua perbedaan, tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dengan adanya perbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan. Contoh sederhana, Imam Syafi'i belajar agama sama siapa? Muridnya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki gurunya, tapi kok bikin mazhab sendiri? Tidak pernah Imam Maliki protes. Kok selama belajar sama saya terus bikin mazhab sendiri, enak-enak sih? Tidak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat. Beda pandangan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya dua pandangan, dua mazhab. Saya pernah baca satu buku, sangat bagus. Sayang sekali belum ada bahasa Indonesia. Al-Imam Syafi'i wa madhabuhu al-qadim wa madhabuhu al-jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab yang lama dan mazhab yang baru. Kok Imam Syafi'i punya dua mazhab? Ketika saya baca judulnya, kok Imam Syafi'i tak konsisten? Tapi begitu membaca dalamnya, subhanallah, terlihat kekayaan ilmu Imam Syafi'i yang mampu menyesuaikan. Ketika dia berada di Irak, beda ketika dia berada di Mesir. Beda budaya, beda kebiasaan, beda lingkungan, beda suasana. Makanya dia bisa menyesuaikan dengan ilmunya, cocok di Mesir dan cocok di Irak. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada, apalagi datang ke Indonesia, ada mazhab yang ketiga yang cocok dengan selera orang Indonesia. Dan perbedaan itu bukan berarti Islam, memang Islam satu. Quran satu, Nabi Muhammad satu. Apakah dasar Imam Maliki membawa agama Quran dan Sunnah? Dasarnya apa Imam Maliki? Quran dan Sunnah. Terus Imam Syafi'i apa dasarnya? Quran baru beda, Sunnah baru beda atau sama? Tapi kalau memang sama-sama membawa Quran, sama-sama bawa hadis, kenapa ada perbedaan? Bukan beda sumber agama, tetapi berbeda memahami isi Al-Quran. Yang terjadi beda pemahaman, bukan beda sumber agama. Mereka tahu semua kembali kepada sunnah, semua kembali kepada hadis, semua kembali kepada Al-Quran. Tapi memahami isi Al-Quran dan memahami makna hadis. Jangankan berbeda antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Antara sahabat, yang guru mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka ahli bahasa Arab murni, yang memahami bahasa Arab, yang memahami isi Al-Quran, tidak perlu dijelaskan. Tetapi banyak hal terjadi berbeda pemahaman di antara sahabat, sedangkan Rasulullah SAW membawa satu perintah. Kisah yang masyhur, hadis yang masyhur, hadis kisah Yahud Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka, kalian salat asar di Bani Quraidah. Mereka salat zuhur sama Rasul, kemudian berjalan menuju menjalani tugas ke kampung Bani Quraidah. Apa perintah Rasul? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalian salat asar di kampung Bani Quraidah. Rombongan sahabat jalan, di tengah perjalanan masuk waktu asar. Tolong perhatikan kisah ini. Di waktu perjalanan masuk waktu asar, muncullah dua pemahaman. Satu berkata, kami mau salat asar di jalan karena sudah tiba waktunya. Golongan B berkata, mohon maaf, kami diperintahkan Rasulullah salat asar di kampung Bani Quraidah. Beda pemahaman. Mereka berdebat untuk saling menjelaskan. Golongan A yang berkata kami salat di jalan karena kami belajar salat itu lebih afdal di awal waktu. Yang kedua, maksud Rasul salat asar di Bani Quraidah, bercepatlah jalan agar bisa bertemu asar di Bani Quraidah. Ini bagi tafsir, bagi ijtihad. Sahabat golongan B, mohon maaf, kami tidak mau bagi ijtihad, tidak mau bagi ta'wil, tidak mau bagi tafsir. Perintah jelas, salat asar di Bani Quraidah. Sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Ini ijtihad, ini tidak mau bagi ijtihad. Ini bagi ta'wil, ini tidak mau bagi ta'wil. Sampai ke salat asar sebagian, sisanya salat asar di Bani Quraidah. Ketika mereka sampai ke Bani Quraidah, sudah tiba waktu maghrib, sedangkan mereka belum salat asar. Salat asar qadha, kemudian salat maghrib. Terjadi masalah, perbedaan. Mereka kembali kepada Madinah dan bertemu Rasul. Ya Rasulullah, terjadi silsilah perbedaan di antara kami. Ada yang salat di jalan, ada yang salat di kampung Bani Quraidah, padahal sudah masuk waktu maghrib. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasul menjawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Semua berdakwah di Indonesia, insya Allah saya yakin semuanya niat baik untuk Indonesia. Silahkan Bapak Ibu belajar.
Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya. Tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroki, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak peduli. Saya peduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Dan justru semakin belajar dalam perbedaan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmu kita akan berkurang mengingkari perbedaan. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak, membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi Anda tidak berhak menyesatkan pendapat orang lain. Hakmu bela pendapatmu, tapi tidak berhak menyesatkan orang lain. Apalagi masing-masing punya dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat penting dalam perjuangan kita harus memsatukan visi dan misi kita. Menyatukan umat dan tujuan kita mewujudkan sejuta penghafal Al-Quran. Di antara perjuangan kami acara Hafiz Indonesia. Tahu kan acara Hafiz Indonesia? Suka nonton? Bagus? Nangis? Kehabisan tisu ya? Acara Hafiz Indonesia hanya sebagian dari perjuangan kami. Sayang sekali Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi. Sudah ditayangkan, sudah matang, sudah direkam. Tetapi banyak tidak tahu apa perjuangan kami sebelum acara Hafiz Indonesia. 4 bulan kami turun ke lapangan, desa-desa, kampung-kampung, sawah-sawah, menumbuhkan ratusan anak-anak di bawah 10 tahun penghafal Al-Quran. Ada yang hafal juz 30, ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 30 juz. Kita bina, kita kumpulkan. Kita bina, kita didik, kita latih bagaimana kita bisa membawa Quran yang bacaan yang benar, bagaimana bisa mengindahkan suara mereka. Ada doktor umum, ada doktor anak-anak, ada doktor psikologi jiwa agar bisa menjaga perasaan anak selama dia jauh dari kampungnya, jauh dari kalangan keluarganya. Begitu selesai, dari jumlah yang banyak bisa 300, 400, bahkan sempat pernah ada sampai 700 anak-anak hafiz dari seluruh Indonesia. Tidak mungkin kita bisa tampilkan semuanya di TV. Makanya kami kelola dan kami bina dan memilih yang terbaik. Ketika terpilih yang terbaik 20 orang, kita bawa ke Jakarta. Karantina selama 2 bulan. Latih mereka bagaimana bangun tahajud. Latih mereka bagaimana bisa azan subuh. Latih mereka bagaimana menjaga kebersihan dan kebersamaan. Saling membangunkan, kerjasama, murajaah bersama. Sampai kita menemukan seorang anak, biar berharinya dia belajar murajaah 7 juz. 1 hari. Padahal usia di bawah 10 tahun. Ketika mereka sudah lulus dan sudah terbina, bahkan ada dari jumlah yang begitu banyak, ada yang sudah hafal 30 juz tapi tidak terpilih masuk ke acara Hafiz Indonesia. Kenapa? Karena terlalu parah bacaannya. Jadi benar-benar kita memilih yang terbaik. Yang sudah tampil di acara Hafiz Indonesia benar-benar sudah maksimal yang terbaik. Makanya kita melihat alhamdulillah anak-anak Hafiz Indonesia bisa membanggakan kita bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan selama perjuangan itu tidak ada yang mensponsori kita. Kapan muncul sponsor? Ketika sudah matang programnya, sudah mulai masuk ke TV-nya, baru hari pertama atau hari kedua datang sponsor mencari keuntungan. Makanya jamaah sekalian, perjuangan kita masih panjang. Alhamdulillah saya melihat bangkitnya Al-Quran di Indonesia itu sangat luar biasa. Dalam 3 tahun belakangan ini saya sendiri meresmikan lebih dari 100 dan rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu luar biasa perhatian Al-Quran dari masyarakat Indonesia. Sedangkan di negeri Arab sekarang justru menghadapi tantangan dan ujian yang amat besar. Kita masih diberikan luang, masih diberikan kesempatan, berkembangan Al-Quran di mana-mana, rumah tahfiz di mana-mana, dan banyak muncullah anak-anak muda yang alhamdulillah semangat untuk mempelajari Al-Quran dengan cara yang benar. Bukan hanya ingin menghafal, tapi ingin membaca juga sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW dan meraih ilmu sanad, ijazah sanad untuk bisa bersambung kepada Rasulullah SAW dengan bacaan yang benar. Ini menjadi rubah nikmat yang sangat luar biasa bagi kita. Manfaatkan kebangkitan Al-Quran di tengah kita. Saya senang ketika melihat masyarakat jutaan umat yang datang kemarin ke Monas 411 dan 212. Buat apa mereka datang? Karena girahnya, semangatnya untuk membela Al-Quran. Tapi yang saya tidak suka, jangan kita membela Al-Quran hanya sesaat. 212 terus habis itu bobar. Mana ahlul Quran? Mana para pencinta Al-Quran? Sebagian besar yang kita kenal di saat itu, saya sendiri bertemu dengan seorang pemuda yang tubuhnya semua bertatut dari kepalanya sampai kakinya. Tapi dia datang di lapangan untuk membela Al-Quran. Dia berkata sama saya, demi Allah saya tidak pernah salat, tapi saya tidak terima kehinaan Al-Quran.
Ini sangat luar biasa, berkesan kepada saya. Dan tapi saya harap, jangan kita menunggu ada orang menghina Al-Quran, baru kita bangkit. Seharusnya kita selalu bangkit, selalu bersama Al-Quran, setiap waktu dan setiap saat. Paling tidak, kalau tidak bisa baca Al-Quran pagi, siang, sore, malam, paling tidak kita mulai hari kita dengan baca Al-Quran. Tutupi hari kita dengan baca Al-Quran. Begitu bangun, baca Quran. Mau tidur, baca Quran. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika bangun tidur, 10 ayat daripada surah Ali Imran, Rasulullah SAW baca. Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. Dibaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Baru beraktivitas, tahajud, salat subuhnya dan seterusnya. Mau tidur malam hari, sebelum tidur membaca suratus sajadah dan tabarak al-mulk. Itu bagi orang yang tidak berkesempatan baca, itulah manfaatnya kesempatan untuk kita baca. Paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Saya heran kalau melihat banyak waktu yang kosong tapi tidak dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Ketika saya baca kisah Khalid bin Walid saat sakratul maut, beliau menghadapi sakratul maut, dia memegang Al-Quran dan dia menangis dan dia berkata, "Hei Al-Quran, maafkan saya karena saya tidak berkesempatan untuk banyak baca." Kenapa Khalid bin Walid tidak berkesempatan banyak baca? Karena dia panglima dan dia sibuk terus menghadapi musuh dari zaman Rasulullah SAW sampai dia wafat. Tidak pernah berhenti dari lapangan perang. Dimanapun diletakkan luar biasa. Jadi apa sebabnya Khalid bin Walid sibuk tidak menjadi penghafal Al-Quran? Karena sibuk jihad. Pertanyaan saya kepada jemaah, sibuknya apa? Membebaskan negara Palestina. Oh, itu sibuk. Hah? Barangkali ada tujuan, Masya Allah, untuk melepaskan Palestina dari penjajahan Israel. Itu kesibukannya? Kalau itu kesibukannya, insya Allah uzur. Tapi kalau kesibukannya urusan nafkah, urusan kerja, urusan hutang, urusan rumah, itu bukan namanya kesibukan, itu kewajiban. Makanya kadang-kadang aku heran kalau melihat aktivitas kita terlalu banyak waktu yang kosong tapi tidak dimanfaatkan. Sedangkan mau khatam Al-Quran sebenarnya tidak perlu waktu banyak, apalagi bagi orang yang lancar. Saya ingat di masa sekolah, waktu kita di Madinah, karena saya lahir besar di Madinah. Ingat waktu sekolah SMP, SMA, libur kita panjang di Madinah. Sampai 4 bulan libur sekolah. 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Jadi semua bulan ibadah libur, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Sekarang di Arab libur sekolah. Dari mulai Ramadan sampai nanti habis haji. Apa yang kita lakukan di libur habis ujian nasional? Kita sepakat bersama teman-teman bertemu di Masjid Nabawi. Khususnya di bulan suci Ramadan. Apa aktivitas kita? Sebanyak-banyaknya mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah wa radiya'an mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali Imam Syafi'i. Berarti dalam sehari berapa? 2 kali. Mohon maaf Imam Syafi'i, kita di Indonesia ikuti mazhabnya fikih saja, tidak ikuti yang lain. Kita ingin berlomba-lomba bagaimana bisa mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Di antaranya, waktu masa itu belum ada HP. Tapi saya ada sebuah alat ini yang bisa menghitungkan waktu. Saya coba bersama ada beberapa teman untuk sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Saya mengaturkan waktu mulai dari 0 dan saya baca Quran. Dari habis subuh sampai zuhur. Habis pas tiba waktu zuhur, stop. Salat, kemudian lanjut lagi baca. Sampai asar, salat dan lanjut lagi baca. Kira-kira saya butuh berapa waktu, berapa lama untuk khatam 30 juz dalam tilawah. Baca. 10 jam. 10 jam bisa khatam 30 juz. Saya punya teman, Masya Allah lebih hebat. 7 jam 42 menit. Khatam 30 juz. Dalam bacaan yang lancar tapi sempurna tajwidnya. Ini bisa dalam 10 jam khatam Al-Quran. Masa dalam 1 bulan tidak bisa khatam Al-Quran? Saya tidak minta Bapak Ibu 60 kali khatam Al-Quran. Saya tidak minta 10 jam khatam Al-Quran. Saya tidak minta 2 kali berhari khatam Al-Quran. Saya minta 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Dan itu pun cara bagi orang yang paling malas. Paling malas itu standarnya. Kalau sudah lewat 1 bulan belum mampu khatam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah saya doakan saja, tidak bisa yang lain.
Dan sangat mudah untuk kita khatam. Saya akan kasih metode. Mau nggak? Tapi semangat khatam ya. Membaca Al-Quran sampai khatam, walaupun tidak memahami isinya boleh. Sekali lagi. Membaca Al-Quran sampai khatam, tapi tidak mengerti sama sekali isinya, boleh. Kenapa? Karena ingin meraih setiap satu huruf 10 kebaikan.